Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji sebuah tema penting, penyakit hati yang merusak nilai puasa. Karena sesungguhnya puasanya orang beriman bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga hati dari kerusakan dan penyakit batin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasannya tujuan berpuasa adalah takwa dan penyucian hati. Takwa tidak mungkin dicapai tanpa hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan, idza shalahat shalahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya qalbu." Yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka penyakit hati dapat menghancurkan kualitas puasa, meskipun secara lahiriah seseorang tetap menahan makan dan minum. Pemirsa kajian tematik Ramadan Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Penyakit hati yang merusak nilai puasa yang pertama adalah riya atau pamer amal. Riya adalah penyakit hati yang paling berbahaya karena menghilangkan ikhlas. Dalam puasa, seseorang bisa terjebak merasa lebih suci atau ingin dipuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Untuk itu, pemirsa rahimakumullah, mari kita laksanakan puasa dengan ikhlas. Karena puasa tanpa keikhlasan hanyalah lapar tanpa pahala. Penyakit hati yang merusak nilai puasa yang kedua adalah hasad atau iri dengki. Hasad menghapus amal seperti api membakar kayu. Di bulan Ramadan, bulan pembersihan hati, hasad bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan dan pahala. Hasad menunjukkan hati tidak ridho pada takdir Allah, sehingga merusak kesucian jiwa seorang yang berpuasa. Yang ketiga adalah ghibah dan namimah, menggunjing dan adu domba. Ini penyakit hati yang paling sering terjadi dulu dan sekarang. Ghibah didefinisikan sebagai menyebutkan aib atau keburukan saudaramu yang tidak disukainya saat ia tidak ada. Hal ini juga diperkuat oleh Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang menyamakan orang yang menghibah orang dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Penyakit hati yang merusak nilai puasa yang keempat adalah takabur, sombong, dan meremehkan orang lain. Sombong adalah sifat iblis. Puasa mengajarkan kerendahan hati. Tetapi jika seseorang tetap sombong, puasanya kehilangan makna. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau sebesar biji sawi.
Kesombongan membuat hati keras, menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati yang merusak nilai puasa yang kelima adalah dendam dan tidak mau memaafkan. Bulan Ramadan adalah bulan saling memaafkan. Orang yang bermusuhan, orang yang memiliki dendam, maka dendam dan permusuhan itu akan menjadi penyebab tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana upaya kita untuk membersihkan hati di bulan Ramadan? Yang pertama, dengan memperbanyak zikir dan tadabbur Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Al-Quran adalah obat hati. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kedua adalah muhasabah diri. Introspeksi, evaluasi diri terhadap perbuatan, niat dan sikap yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Tujuan dari muhasabah diri adalah untuk memperbaiki diri, membersihkan jiwa dari dosa, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan memperbanyak istighfar. Istighfar melembutkan hati dan membuka pintu rahmat. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat yaitu dengan bangun qiyamul lail. Dengan bangun qiyamul lail, sholat malam, membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghapus kesalahan serta mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kehormatan di dunia sampai di akhirat. Yang terakhir, yang kelima yaitu dengan menjaga lisan dan pandangan. Karena penyakit hati sering berawal dari apa yang dilihat dan apa yang diucapkan. Contoh menjaga lisan dengan cara berbicara jujur dengan kata-kata yang lembut, menghindari gosip, fitnah, dan ujaran kebencian, serta berpikir sebelum berbicara. Jika tidak ada kebaikan, lebih baik diam. Termasuk di media sosial dengan cara memperbanyak zikir, memberi nasihat bermanfaat, dan menghindari komentar negatif atau asumsi demi menjaga hubungan baik dan ketenangan hati. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hati dari penyakit-penyakit yang dapat menghanguskan pahala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum besar untuk menyembuhkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa kita, menerima puasa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.